melihat di, di, di tepian bukit ini dipenuhi dengan bawang. Itu di bawah itu bedengan dipersiapkan untuk tanaman bawang juga. Sokobana. Ambo sar palaran na ningo kiluan marin palami betul porogen na sa palaran na. Ano benih mas anu betul na bang psikologi buat kan si bitok gitu kan mas. Oke, hari ini kita memasuki kampung bawang di desa Sokobana. Bisa kita lihat semua tanaman di sini hanya bawang, nggak ada tanaman yang lain. Nah, hari ini saya sedang tadi banding ke daerah Sokobana tempat tanam bawang, dan kebetulan punya saya sendiri sudah panen kemarin, dan sistem pengolahannya sudah saya upload di YouTube. Silakan bisa tonton kawan-kawan bagaimana sistem pengolahan lahannya. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan dan melihat semua bawang yang ada di desa Sokobana. Oke. Oke. Kita amati sejauh mata memandang, yang ada hanya bawang merah. Kita bisa lihat untuk bedengan untuk luasnya ini 1 meter, dan untuk jarak tanam ini 20 cm. Jadi dalam 1 meter ini isi 5 bibit bawang. Dan untuk bawang ini baru tanam dan usianya belum nyampe 1 bulan ini. Dan tekstur tanah warnanya kita lihat warnanya agak putih. Jadi beda dengan yang di rumah. Kalau di rumah saya itu warna tanahnya itu hitam. Oke, kita lanjut, kita cari lagi bawang yang sudah usianya 1 bulan lebih. Untuk tekstur tanah, jadi karena di sini kampung bawang, kita lihat di sini, ini malah banyak batu-batu. Coba lihat, ini batu semua, tanahnya batu. Jadi asumsi seorang ketika bilang bahwa tanah untuk tanaman bawang itu harus sifatnya seperti ini, itu keluar dari fakta yang ada di lapangan sini. Jadi di tanah sini meski tanahnya itu lebih banyak batunya, untuk tanaman bawang masih tetap tumbuh subur. Nah, kalau ini luas bedengan ini bisa lebih dari 1 meter, tapi jarak bawang ke bawang ini masih menggunakan konsep 20 cm. Oke, kita lihat ke daerah sana, di bawah bukit sana. Jadi yang hijau itu semuanya bawang. Yang hijau itu semuanya bawang merah. Dan rata-rata di sini bibit yang dipakai yaitu 5 brebes. Oke, kita lihat ke bawah lagi. Jadi konsepnya tanaman bawang itu adalah jarak tanam. Kalau untuk bedengan bebas mau menggunakan bedengan ukuran berapa. Cuman jarak tanam bawang itu menggunakan 20 cm. Nah, ini
Jadi satu bawang sudah ada yang beranak ini sampai 6. Ada yang 6, 5, banyak. Jadi untuk 1 kintal bawang itu rata-rata menghasilkan 1 ton sampai 1 ton lebih lah. Kalau kondisi bawang tetap sehat seperti ini. Kalau punya saya yang di rumah itu kemarin tidak nyampe 1 kintal tapi sudah menghasilkan sekitar 1 ton bawang. Kemarin sudah saya panen. Oke. Nah di sini saya memang sengaja jalan-jalan ke tanaman bawang karena saya akan tanam lagi dengan konsep yang sama. Di sini saya tadi banding mau belajar lagi tentang bagaimana nanti tanaman bawang di rumah saya itu hasilnya lebih bagus dan hasilnya maksimal sebagaimana yang kawan-kawan lihat di sini. Tapi yang jelas untuk perawatan bawang itu dibutuhkan yang namanya fungisida dan insektisida. Jadi harus dijaga penerapan fungisida dan insektisidanya agar tanaman bawang ini tidak terserang oleh hama atau ulat. Jadi dikontrol setiap hari, jangan sampai ada hama yang masuk, baik itu layu fusarium maupun hama trik. Dan tanaman di sini ini tanaman di musim hujan. Jadi rata-rata ini pengairannya pakai sistem air hujan. Jadi tanamnya di musim hujan. Namun tanam di musim hujan maupun musim kemarau itu semuanya sama saja. Cuman kalau di musim penghujan itu lebih banyak perlakuan pada fungisida dan insektisidanya. Jadi penerapan fungisida lebih banyak kalau di musim penghujan. Kalau di musim kemarau untuk pemakaian fungisida itu sangat minim. Oke, kita lihat lagi ke sana. Kita lihat tanaman bawang yang ada di hadapan kita ini. Lihat di bawah sana, di bawah tebing yang hijau itu semuanya bawang. Dan jika ada yang tanaman yang di sini yang masih belum ditanam bawang, rata-rata itu tanah diistirahatkan. Jadi untuk tanam bawang itu rata-rata orang menggunakan konsep 2 kali tanam atau 2 kali panen, itu tanah diistirahatkan, dikasih tanaman lain, bisa jagung, bisa kacang, atau bisa yang lain. Yang penting jangan sampai 3 kali penanaman bawang. Bukan tidak bagus, tapi rentan penyakit dan penyakit. Ya, kayak gini. Jadi penyakit bawang yang paling dikhawatirkan ya seperti ini, bisa kita lihat ini ada yang terserang penyakit. Nah, ini penyakit bawang juga ini. Tapi ini sudah terkendali ini, jadi masih ada tunas baru yang bagus ini. Jadi ini langsung diatasi atau ditangani menggunakan insektisida dan fungisida. Jadi kalau untuk penyemprotan hama, penanganan hama seperti ini ada yang saya pakai di tanaman bawang saya itu menggunakan fungisida yang memiliki kandungan mancozeb. Nah, jadi membunuh hamanya dan akan melahirkan tunas baru yang sehat. Oke, kita lihat lagi untuk tekstur tanah. Jadi semua tekstur tanah yang ada di sini itu lempung berpasir.
Jadi buat kawan-kawan di rumahnya yang tekstur tanahnya sama kayak gini, jadi warnanya agak putih ya, tidak hitam, warnanya agak putih seperti ini, berpasir atau disebut dengan lempung pasir. Ini cocok untuk tanaman bawang. Kalau yang corak warna tanahnya itu hitam, jangan khawatir, hasilnya juga bagus. Terbukti di rumah saya sendiri, di kampung saya sendiri, dan saya yang menanamnya, hasilnya juga bagus, sangat maksimal. Dan kunci rahasia tanam bawang untuk kawan-kawan yang ingin belajar tanam bawang, kalau di rumah kalian itu, di daerah sekalian belum tanam bawang, segera kalian tanam bawang, karena pada saat kalian tanam itu hama bawang itu sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. Jadi untuk penyakit bawang itu di daerah kalian itu masih belum ada, sehingga nanti biaya pemberian pupuknya itu bisa sangat minim sekali. Nah, bisa kita lihat ini Bima Brebes, sangat bagus sekali. Ini 3 minggu lagi ini panen. Ini usia 1 bulan lebih. Kalau sudah seperti ini 1 bulan lebih. Dan ini masih ada kohe, kotoran sapi. Jadi meski kotoran sapi tidak difermentasi, langsung dipasang, aman untuk tanaman bawang. Jadi tidak akan layu, fusarium atau membuat akar busuk, tidak. Bahkan ada yang lebih ekstrim itu, contoh ya di sana kita lihat. Pemberian pupuk kandang susulan. Jadi pupuk kandang kotoran sapi langsung ditumpuk seperti ini. Ini pupuk susulan. Jadi pupuk susulan. Jadi melihat kondisi bawang itu kayaknya kurang bagus, kekurangan unsur nitrogen, jadi ditaburi kotoran sapi. Tidak perlu difermentasi, langsung ditabur aja, nggak masalah. Ya difermentasi bagus, tapi langsung dipasang ini aman ya. Aman, tapi kondisi kotoran kering. Ini tanpa proses fermentasi, langsung ditabur. Langsung tanaman bawang. Nah, jadi kayak gini. Ini kotoran sapi langsung ditabur, jadi tanpa proses fermentasi, tidak terlalu ribet. Jadi langsung ditabur aja, aman untuk tanaman bawang. Oke, kita lihat ini. Jadi jangan khawatir, meski pupuk susulan itu menggunakan pupuk kandang, tidak akan membuat bawang itu akan mati, malah membuat bawang akan berubus. Dijadikan pupuk dasar juga oke, dijadikan pupuk susulan juga oke. Sistemnya ditabur seperti ini. Ini usia bawang sekitar 2 minggu. 2 minggu. Sana tuh lagi banyak. Oke. Ini ada di tempat yang berbeda lagi, tapi masih di satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Sokobana. Ini tanaman bawang semua. Sejauh memandang, sejauh mata memandang, mata kita disuguhi kehijauan bawang. Nah, lumayan anginnya juga kencang, jadi suara juga terbawa angin. Ini kasih kocak antara Nuksa ini keberjalan, Mas. Itu salah satunya sebelah timur sudah sebagian daun menguning. Berarti sudah ke timur nih, Kebon. Nah, ini terbawa virusnya karena angin. Nah, ini salah satu penyakit bawang yang disebut dengan penyakit Antranoksa. Penyebabnya karena layu fusarium, dan ini sifatnya menular. Ya, jadi bisa merambat. Dan sistem pembawaan virusnya, penyakitnya ini karena angin juga. Jadi dia akan menular ke timur kalau tidak dilakukan pencegahan secara intensif. Oke. Ini untuk di Sokobana, ini adalah pemasok bawang terbesar untuk kawasan Madura.
bahkan bisa dikategorikan Jawa Timur, tingkat Jawa Timur. Pasokan terbesar bawang itu dari desa atau dari Kecamatan Sokobenah. Suaranya terbawa angin ya. Jadi bahkan di setiap rumah itu semuanya memiliki tanaman bawang. Masih berhenti sejenak hanya untuk melihat tanaman bawang, karena tujuannya sekarang adalah safari bawang. Jadi memang jalan-jalan untuk melihat tanaman bawang. Dan yang ilmunya akan saya pakai nanti di rumah untuk tanaman bawang selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang ingin tanam bawang, silahkan ikuti channel saya. Saya akan mereview semua proses tanaman bawang pada proses tanam bawang saya kedua ini. Di tanaman kedua ini saya akan mengupload semua kegiatan saya ketika tanam bawang, mulai dari awal sampai pemupukan sampai panen.